Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini bertepatan dengan mata kuliah studi Al-Hadis, saya Wardiansyah Putra Asano insyaallah akan membahas tentang hadis dhaif dan kedudukannya dalam pandangan ulama ahli hadis dan juga ulama ahli fikih. Baik teman-teman, sebagai pendahuluan, sebenarnya kalau kita membahas tentang hadis dhaif ditinjau dari jenis-jenisnya itu sangat banyak sekali. Misal kalau kita merujuk pada pernyataan yang disampaikan oleh Abu Hatim Muhammad bin Faisal At-Tamimi Ad-Darimi Al-Busti, atau yang kita kenal dengan Ibnu Hibban, itu beliau mengklasifikasikan hadis dhaif itu terdiri dari 49 jenis. Itu Masya Allah, sangat banyak sekali. Kalau pada kesempatan yang singkat ini kita membahas satu persatu, saya kira waktunya tidak cukup ya teman-teman. Maka pada kesempatan kali ini insya Allah saya hanya akan membahas macam-macam hadis dhaif ditinjau dari segi sanad dan juga matan itu sendiri. Nah insya Allah nanti akan kita bahas secara bersama-sama. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu langsung saja ya kita masuk pada pembahasan yang pertama. Oke, yang pertama pengertian hadis dhaif. Saya kira pengertian dhaif secara bahasa kita semua sudah mengetahuinya, yaitu dhaif adalah lemah sebagai lawan dari qawiyu yang artinya kuat. Jadi secara bahasa yang dimaksud dengan hadis dhaif adalah hadis yang lemah atau hadis yang tidak kuat. Sekarang kita merujuk pada definisi hadis dhaif secara istilah menurut Imam Nawawi. Beliau menyampaikan bahwa hadis dhaif adalah malam yujma' sifatus sahih wala sifatul hasan. Jadi yang tidak terkumpul sifat-sifat sahih dan juga sifat-sifat hasan. Apa saja sifat-sifat sahih itu? Setidaknya syaratnya ada 5 teman-teman. Nah, dari 5 ini harus dipenuhi semuanya. Jika salah satunya tidak ada, maka itulah kemudian dikatakan sebagai hadis dhaif. Yang pertama, sanadnya harus bersambung. Ya, seperti yang kita ketahui dari orang yang meriwayatkan hadis, kemudian menyampaikan kepada ini berasalnya dari generasi tabi'ut tabi'in, kemudian dari generasi tabi'in naik pada generasi sahabat, baru kemudian berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia mengambil hadis itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini contoh daripada sanad yang bersambung. Sebagai ilustrasinya mungkin teman-teman, dari A kemudian B, kemudian berjumpa dengan C, kemudian berjumpa dengan D. Nah, kalau misalnya dari A dia lompat langsung pada tingkatan C, maka ini dinilai tingkatan sanad yang terputus, yang tidak bersambung. Maka itulah kemudian baru dikategorikan sebagai hadis dhaif. Itu yang pertama. Jadi syaratnya atau sifat-sifatnya sahih itu syaratnya harus sanadnya bersambung. Yang kedua, dia harus periwayatannya itu bersifat adil. Ya, periwayatnya itu harus dinilai adil. Jadi adil dalam hal ini bukan seperti definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, yang harus seimbang antara kanan dan kiri, harus seimbang antara si A dan si B. Tapi secara garis besar makna adil terhadap seorang perawi atau periwayat, dinilai adil itu berdasarkan apa ya? Al-khaufu minal jalil, yaitu orang-orang yang harus tertanam rasa takut kepada Allah. Artinya lebih banyak perbuatan baiknya yang dilakukan oleh perawi tersebut ketimbang perbuatan salah yang dilakukan secara tidak sengaja. Itu sedikit sekali. Nah, sehingga perawinya itu harus memiliki sifat adil. Nah, itu syarat yang kedua, teman-teman. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah perawinya periwayatannya itu harus bersifat dhabit. Harus kuat hafalannya. Nah, bedanya dengan hadis hasan, kalau hadis sahih itu periwayatannya, perawinya, tingkat kedhabitannya itu bisa dinilai sempurna, sangat kuat sekali. Tetapi kalau dari hasan, hadis hasan itu sedikit tingkatannya di bawah hadis sahih.
Nah, intinya dia masih dalam kategori bagus hafalannya, cuman berbeda tingkatan antara sahih dan hasan. Itu pada segi periwayat yang dinilai bobit dalam hafalannya. Kemudian yang keempat teman-teman, syaratnya dia dikategorikan sebagai hadis sahih apabila hadis tidak janggal atau tidak syadz dalam periwayatannya. Hadis yang diriwayatkan itu tidak bertentangan dengan hadis lain. Nah, jika bertentangan maka dia dikategorikan sebagai hadis yang tidak terpenuhi syarat-syarat hadis sahih. Jadi tidak syadz atau tidak bertentangan antara hadis yang satu dengan hadis yang lainnya. Yang kelima, syarat yang terakhir adalah dia dikategorikan sebagai hadis sahih apabila tidak ada ilat. Ya, tidak ada ilatnya. Ilat itu sama halnya seperti tidak ada kecacatan. Jadi tidak ada cacat dari segi sanadnya, juga tidak ada cacat dari segi matannya. Nah, sehingga 5 syarat ini apabila terpenuhi, barulah kemudian dikategorikan sebagai hadis sahih. Nah, itu teman-teman. Jadi 5 syarat itu kalau ada salah satu yang tidak tersebut atau tidak dilakukan atau tidak terpenuhi, maka kemudian baru dikategorikan sebagai tingkatan hadis dhaif. Nah, itu sekedar pengertian teman-teman. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan terkait macam-macam hadis dhaif. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, saya akan membahas secara garis kecilnya saja. Jadi diambil dari 2 sisi, yaitu hadis dhaif karena gugur periwayatannya dalam sanadnya, gugur perawi atau periwayat dalam sanadnya, dan hadis dhaif karena adanya cacat pada rawi atau matan hadis itu sendiri. Yang pertama, kita bahas hadis dhaif karena gugur periwayatnya. Itu terklasifikasi menjadi 4 macam hadis dhaif. Nanti ada hadis mursal, ada hadis mu'allaq, ada hadis mu'dhal, ada hadis munqati. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, hadis mursal. Apa itu hadis mursal? Hadis mursal secara bahasa bisa kita fahami bahwa hadis yang terlepas. Jadi para ulama sudah memberikan batasan pada hadis mursal ini, hadis yang gugur perawi atau periwayatnya di akhir sanad. Yang dimaksud di akhir sanad ini adalah pada generasi sahabat. Nah, itu yang tidak disebutkan atau terputus. Contoh teman-teman, kita lihat hadis mursal di bawah ini. Haddatsana Musaddad, haddatsana Husyaim an Husain an Mu'adz bin Zuhrah annahu balaghahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza aftar qala Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Nah, jadi Abu Daud menyatakan telah menceritakan kepada kami Musaddad. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Husain dari Mu'adz bin Zuhrah bahwasanya telah sampai berita kepadanya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika berbuka mengucapkan Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Nah teman-teman, jadi hadis di atas ini merupakan hadis yang dinilai mursal. Apa penyebabnya? Di antaranya yang pertama, di dalam sanadnya ini tidak terdapat perawi yang majhul. Ya, majhul itu ya seperti tidak diketahui ya perawinya ini secara biografinya tidak diketahui secara lengkap ya, tidak majhul. Yaitu siapa? Mu'adz bin Zuhrah yang mengatakan mendengar daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam sanad ini pun juga tidak ada generasi sahabat yang disebutkan. Nah, jadi mata rantai perawinya itu terputus. Harusnya ada generasi sahabat, sedangkan Mu'adz bin Zuhrah ini tersebutkan pada generasi tabi'in. Nah, tidak mungkin generasi tabi'in yang kemudian mendapatkan hadis daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa melalui perantara generasi sahabat. Maka di sini generasi sahabat tidak disebutkan, lalu kemudian dikategorikan sebagai tingkatan hadis mursal. Itu teman-teman. Selanjutnya adalah hadis mu'allaq. Jadi menurut bahasa hadis mu'allaq berarti hadis yang tergantung. Nah, ini batasan para ulama tentang hadis ini ialah hadis yang gugur satu periwayatnya atau bisa jadi lebih ya. Namun
terputusnya itu di awal sanadnya, atau bisa jadi juga dalam artian yang lain bahwa di dalam sanadnya ini tidak disebutkan rawinya atau digugurkan semuanya. Ini dikategorikan sebagai hadis mu'allaq. Contoh teman-teman, bisa kita lihat hadis di bawah ini ya teman-teman. Saya langsung baca pada tingkatan sanadnya teman-teman, pada periwayatnya, perawinya. Jadi telah berkata Malik telah memberitakan kepada kami Zaid bin Aslam bahwa Atha bin Yasar memberitahukan kepadanya bahwa Abu Sa'id Al-Khudri memberitahukan kepadanya bahwasanya ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti yang sudah terpapar di PPT ini teman-teman. Nah, pada hadis ini kemudian dinilai sebagai hadis yang mu'allaq. Kenapa? Karena Imam Bukhari tidak menyebutkan nama gurunya, di mana gurunya ini statusnya sebagai perawi yang berada pada awal sanad. Nah, karena terputus ya, tidak disebutkan atau digugurkan di awal sanadnya, maka dia kemudian disebut sebagai hadis mu'allaq. Nah, contoh lain lagi, misalnya digugurkan semua rawinya teman-teman. Nah, ini contoh hadis mu'allaq. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li sahibil qabri kana la yastatiru min baulih. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada penghuni kubur, dahulu dia tidak membersihkan kencingnya. Nah, ini Imam Bukhari langsung menukilkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, dia tidak menyebutkan dari generasi tabi'in itu siapa, dari generasi sahabat itu siapa, tapi beliau yang langsung menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, ini kemudian dikategorikan sebagai hadis mu'allaq. Nah, ini teman-teman. Oke, selanjutnya adalah hadis mu'dhal. Nah, secara bahasa hadis mu'dhal adalah hadis yang sulit difahami. Nah, batasan yang diberikan oleh para ulama tentang hadis mu'dhal adalah hadis yang gugur 2 orang rawi atau bisa jadi lebih. Namun dalam periwayatannya ini gugur sanad, gugur perawinya itu secara beriringan teman-teman. Contoh, teman-teman langsung saja ya kita simak pada contoh hadis yang sudah saya buat dalam bentuk bagan di bawah itu teman-teman. Nah, misalnya pada segi periwayatannya diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu naik sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tingkatannya sahih. Jadi jelaskan Imam Muslim kepada Ibnu Wahab sampai pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedangkan kalau periwayatannya itu dari segi Imam Malik ya, Imam Malik ini kan generasi tabi'ut tabi'in, tapi beliau tidak menyebutkan siapa generasi tabi'in yang beliau dapati hadis ini, mendengar atau mendapati hadis ini, tapi beliau langsung menyebutkan Imam Malik langsung kepada Abu Hurairah yang selaku sebagai sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini teman-teman sehingga dikatakan sebagai hadis mu'dhal. Kenapa? Karena terputusnya di generasi tabi'in. Nah, di generasi tabi'in ini pun banyak, tidak satu saja ya, tidak hanya satu saja ya tabi'in yang meriwayatkan hadis, bisa jadi dari tabi'in yang satu kepada tabi'in yang lain kepada tabi'in yang lain, baru sampai berjumpa dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini diprediksi kemungkinan ada 2 tabi'in yang tidak disebutkan secara beriringan, maka dia dikategorikan sebagai hadis mu'dhal. Gitu teman-teman. Oke, selanjutnya hadis munqati. Jadi hadis munqati menurut etimologi adalah hadis yang terputus. Ini para ulama memberikan batasan bahwa hadis munqati adalah hadis yang gugur 1 atau 2 orang rawi tanpa beriringan menjelang akhir sanadnya. Nah, kalau tadi hadis mu'dhal itu secara beriringan terputusnya. Tapi kalau ini hadis munqati, ini tanpa beriringan, tidak secara beriringan teman-teman. Contoh hadis munqati. Haddatsana Abu Bakri bin Abi Syaibah, haddatsana Ismail bin Ibrahim wa Abu Muawiyah an Laits an Abdullah bin Al-Hasan an Ummih an Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid yaqul
bismillah, wassalamu ala rasulillah, Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaab rahmatik, wa idza kharaja qala bismillah, wassalamu ala rasulillah, Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaab fadlik. Nah, ini tentang doa masuk ke dalam masjid ya teman-teman. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Ismail bin Ibrahim, dari Abu Muawiyah, dari Laith, dari Abdullah bin Al-Hasan, sampai kepada Fatimah Az-Zahra. Nah, sampai pada Fatimah binti Al-Husain dan selanjutnya Fatimah Az-Zahra. Nah, teman-teman, menurut Ibnu Majah, hadis ini dinilai munqati. Kenapa? Karena ada perawi Fatimah Az-Zahra yang merupakan putri Rasulullah SAW ini tidak berjumpa secara langsung dengan Fatimah binti Al-Husain. Jadi ada rawi yang gugur atau tidak disebutkan pada tingkatan tabi'in. Nah, kalau saya lihat dari biografi Fatimah binti Al-Husain ini, beliau baru dilahirkan pada tahun ke-50-an Hijriah, teman-teman. Sedangkan Fatimah Az-Zahra yang putri Nabi SAW ini baru wafatnya di tahun yang ke-11 Hijriah. Ini sangat jauh sekali, teman-teman. Nah, sehingga kemungkinan ada generasi tabi'in yang tidak disebutkan secara tidak beriringan gitu. Maka dia dinilai sebagai hadis munqati'. Oke, selanjutnya adalah hadis dhaif karena cacat pada matan atau pada rawinya. Nah, ini teman-teman terbagi menjadi 7 macam jenis ya hadis dhaif. Ya, ada hadis maudhu, matruk atau hadis matruh, ada hadis mungkar, mu'allal, mudraj, maklub, dan juga hadis syadz. Ini insyaallah coba kita bahas satu persatu, teman-teman. Secara umum ya, insyaallah kita bahas. Mulai yang pertama adalah hadis maudhu. Nah, secara bahasa hadis maudhu ini bisa dipahami sebagai hadis palsu atau hadis yang dibuat-buat. Jadi teman-teman perlu kita ketahui ya, dari semua tingkatan jenis hadis dhaif, yang paling parah tingkatan dhaifnya ya hadis maudhu ini, teman-teman. Ini paling parah. Kenapa? Karena hadisnya hadis palsu atau hadis yang dibuat-buat. Contoh yang paling populer, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau di negeri Cina. Nah, ini teman-teman, kalau di dalam karangan daripada Ibnu Qayyim Al-Jauzi, itu beliau mencantumkan dalam karyanya itu namanya Al-Mawdu'at. Ya, ini masuk dalam kategori kumpulan hadis-hadis palsu. Apa yang menjadi dasarnya? Di antaranya dalam sanadnya itu ada perawi namanya Abu Atiqah Tariq bin Sulaiman. Beliau ini termasuk perawi yang suka memalsukan hadis, suka mengada-ngadakan satu hal yang menisbatkan ini dari Rasulullah SAW. Jadi perawi ini lemah ya, tidak memiliki kredibilitas dalam riwayat hadisnya. Itu teman-teman. Jadi gambaran umumnya seperti itu. Hadis maudhu ini adalah hadis yang tingkatannya paling parah daripada hadis dhaif. Selanjutnya adalah hadis matruk atau hadis matruh. Nah, hadis ini menurut bahasa berarti hadis yang ditinggalkan atau dibuang. Para ulama memberikan batasan bahwa hadis matruk adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang pernah dituduh berdusta, baik berkenaan dengan hadis ataupun mengenai urusan lain, atau pernah melakukan maksiat, lalai, atau banyak wahamnya. Waham itu ya semacam sesuatu keyakinan yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang dipertahankan keyakinan ini berasal dari pemikiran yang tidak kontrol. Nah, jadi bukan al-wahan ya. Kalau al-wahan ya hubbud dunya wa karahiyatul maut. Tapi ini adalah waham, teman-teman. Nah, contohnya seperti apa, teman-teman, dari hadis matruk? Ya, teman-teman bisa lihat pada hadis di bawah ini ya. Ini telah bercerita kepada Yaqub bin Sufyan bin Asim, katanya telah bercerita kepada Muhammad bin Imran, ujarnya telah mencerita kepadaku Isa bin Ziyad, katanya telah bercerita kepadaku Abdurrahim bin Zaid dari ayahnya, dari Sa'id ibnu Al-Musayyab,
dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, laulan nisa la'ubidallahi haqqa, ya kan gitu. Nah, ternyata dalam hadis ini teman-teman, Ibnu Abdi ya menjelaskan bahwa dua orang rawi, yakni Abdurrahim dan ayahnya Zaid, adalah orang yang matruk, ya, yang tertuduh suka berdusta, ya, baik berkenaan dengan hadis maupun urusan lain, ya, tertuduh juga pernah melakukan kemaksiatan, ya, lalai atau banyak wahamnya. Nah, kemudian dengan dua perawi inilah yang menyebabkan hadis ini statusnya menjadi hadis matruk atau matruh. Itu teman-teman. Jadi selanjutnya adalah berkaitan dengan hadis mungkar. Ya, hadis mungkar secara bahasa berarti hadis yang diingkari atau tidak dikenal. Nah, batasan yang diberikan para ulama bahwa hadis mungkar ialah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang lemah dan menyalahi periwayat yang kuat. Nah, ini contoh teman-teman. Kita lihat hadis di bawah ini, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tabaraka wa ta'ala farada siyama Ramadan alaikum wa sanantu lakum qiyamah faman samahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuh. Nah, ini dikatakan bahwa sanadnya teman-teman bisa lihat di bawah, ya. Telah menceritakan kepada kami An-Nadhr bin Syaiban, ia berkata, aku berkata kepada Abu Salamah bin Abdurrahman sampai kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Nah, ini teman-teman, pada sanad ini ada rawi yang bernama Nadhr bin Syaiban. Nah, dia adalah rawi yang dhaif, ya, dinilai rawi yang tidak kuat. Tidak kuat dari segi hafalannya dan lain sebagainya, ya teman-teman. Jadi dalam periwayatan hadis ini pun terjadi kesalahan, yaitu ketika ia meriwayatkan hadis dari Abu Salamah dengan ungkapan bahwa Abu Salamah mengatakan ayahku telah menceritakan kepadaku. Nah, pada intinya teman-teman, hadis mungkar ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lemah, kemudian dengan periwayatannya itu seolah-olah menyalahi periwayatan yang rawinya itu dinilai kuat. Jadi kan ini sedikit bertolak, ya, dengan hadis yang mungkin kita semua sudah tahu tentang man shoma ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, yang memiliki arti bahwa barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini teman-teman, kalau kita lihat dari segi artinya sedikit bertolak dengan hadis yang muttafaqun alaih tadi yang saya bacakan, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini bila kemudian menjadi alasan bahwa hadis ini dikategorikan sebagai hadis mungkar. Kemudian alasan yang kedua, dikategorikan sebagai hadis mungkar karena para ahli hadis menyatakan bahwa Abu Salamah tidak pernah mendengar hadis dari ayahnya. Jadi dari sanad ini kan mengatakan Abu Salamah mendengarkan hadis dari ayahnya. Padahal para ahli hadis itu menyatakan tidak pernah itu Abu Salamah mendengar hadis dari ayahnya. Nah, ini segi yang kedua, kemungkaran yang dilakukan oleh perawi atau periwayat hadis di dalam sanad ini. Oke teman-teman, itu hadis mungkar. Gambaran umumnya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah hadis mu'allal. Oke teman-teman, menurut bahasa, hadis mu'allal ini berarti hadis yang terkena illat. Jadi para ulama memberikan batasan bahwa hadis ini adalah hadis yang mengandung sebab-sebab tersembunyi. Ya, di garis bawahnya adalah sebab-sebab tersembunyi. Dan ilat yang menjatuhkan itu bisa terdapat pada sanad, matan, ataupun keduanya. Ya, satu contoh teman-temannya, ini diriwayatkan oleh Imam Ya'la dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ammar bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, al-bay'an bil khiyar. Jual beli itu adalah khiyar atau kesempatan untuk melanjutkan atau membatalkannya. Nah, pada matan hadis di atas itu adalah sahih. Sanad hadis itu bersambung dari seluruh perawi. Dalam sanad itu adalah thiqah. Jadi semua perawinya itu thiqah.
Namun hadis itu mengandung ilat, kecacatan. Dari mana segi kecacatannya? Nah, ternyata ada sebuah kesalahan, yaitu Amr bin Dinar seharusnya adalah Abdullah bin Dinar. Nah, ini kesalahan dalam penyebutan nama saja, teman-teman. Nah, walaupun hadis tersebut itu berilat pada sanadnya, tetapi karena perawi atau periwayatnya, yaitu Abdullah bin Dinar dan Amr bin Dinar ini sama-sama thiqah, teman-teman, maka matan hadisnya itu tetap dinilai sahih. Nah, andaikan kalau tertukar ini ada salah satu perawinya, misalkan yang ditukar itu adalah perawi yang dhaif, yang lemah ya, yang tidak dhabit, ya, maka matannya akan otomatis dinilai sebagai hadis yang dhaif gitu, teman-teman. Nah, itu ada catatan di bawah ya, teman-teman. Jadi karena sebab-sebab tersembunyi ini sangat sulit sekali ya bisa diketahui oleh orang-orang, kecuali memang hanya bisa diketahui oleh pakar hadis saja. Ini Masya Allah, memang luar biasa, teman-teman. Itu hadis mu'allal secara garis besarnya. Nah, sekarang teman-teman, selanjutnya ada hadis mudraj. Hadis ini memiliki pengertian hadis yang dimasukkan sisipan, yang sebenarnya bukan bagian dari hadis itu sendiri. Nah, contoh, ana za'im wa za'imul hamilu liman amana bi wa aslama wa hajara bi baiti fi rabadil jannah. Saya adalah za'im, dan za'im itu adalah penanggung jawab bagi orang-orang yang beriman kepadaku dan berhijrah dengan tempat tinggal di taman surga. Nah, di sini segi mudrajnya ya, yang dimasuki sisipan itu adalah kalimat bi baiti fi rabadil jannah. Nah, ini bukan bagian daripada sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan adanya kalimat inilah maka dia dikategorikan sebagai hadis mudraj. Itu gambarannya, teman-teman, hadis mudraj. Selanjutnya ada hadis maklub. Nah, menurut bahasa yaitu sesuatu yang dibolak-balik. Nah, ini para ulama menerangkan bahwa terjadi pembolak-balikan pada matannya atau pada nama rawinya, dalam sanadnya, atau penukaran suatu sanad untuk matan yang lain. Nah, ini terjadi pembolak-balikan ya, baik dari segi sanad atau matannya. Ini teman-teman kita bisa lihat contohnya. Hadis di bawah ini. Yang pertama teman-teman bisa lihat hadisnya. Nah, yang kedua itu disampaikan bahwa berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, semestinya hadis yang benar ya, itu tidak seperti hadis yang pertama ini, tetapi seperti hadis yang di bawah ini dari segi matannya. Yang benarnya seperti ini. Mana haitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bih faf'alu minhu mastata'tum. Nah, ini yang benarnya seperti ini, teman-teman, dari segi matannya. Kalau yang di atas itu terjadi pembolak-balikan ya dari segi matannya. Nah, jadi pada intinya hadis maklub, hadis yang dibolak-balik. Kalau misalkan dari rawi ya, periwayat atau dari segi namanya itu misalkan Mu'adz bin Jabal, maka dia balik menjadi Jabal bin Mu'adz. Jadi nasabnya berbeda lagi, teman-teman. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu kalau misalnya dari segi namanya, teman-teman. Oke, selanjutnya adalah hadis syadz. Menurut bahasa, hadis ini berarti hadis yang ganjil. Batasan yang diberikan para ulama, hadis syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang dipercaya, tetapi hadis itu berlainan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang juga dipercaya. Nah, ini teman-teman, jadi perbedaan antara hadis syadz dan juga hadis mungkar itu dari segi rawinya. Kalau hadis mungkar itu diriwayatkan oleh rawi yang tidak dipercaya, yang berlainan dengan rawi yang dipercaya. Tetapi kalau hadis syadz, rawinya dipercaya, yang diriwayatkan oleh rawi yang dipercaya, kemudian berlainan juga dengan sejumlah riwayat daripada rawi yang dipercaya. Nah, kemudian selanjutnya hadisnya mengandung keganjilan dibandingkan dengan hadis-hadis lain yang kuat. Keganjilan itu bisa pada sanadnya, matannya, ataupun dari keduanya. Oke, teman-teman, kita lihat ya ganjil dari dua hadis di bawah ini atau dikategorikan sebagai hadis syadz itu seperti apa. Nah, ini teman-teman bisa lihat hadis syadz, dan lawan daripada hadis syadz itulah yang kemudian disebut sebagai hadis mahfuz.
Nah, hadis mahfuz itu ternyata dia menghilangkan kalimat hari Arafah dan hari nahar. Nah, ternyata setelah ditelusuri terdapat keganjilan pada matannya, yaitu adanya kalimat hari Arafah dan hari nahar. Nah, makanya pada hadis yang pertama itu ada penambahan hari Arafah dan hari nahar, itulah yang menjadi syadznya, menjadi keganjilan sehingga berbeda dengan hadis mahfuz di bawah, teman-teman. Oleh karena itu teman-teman, ini lah yang kemudian dikategorikan sebagai hadis tsar, yang merupakan akhir dari pembahasan jenis-jenis hadis dhaif yang ditinjau dari dhaif karena gugur rawi dalam sanad dan juga dhaif karena cacat rawi atau matannya. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk pada kehujahan hadis dhaif. Nah, ini yang pertama menurut ulama ahli hadis, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan bahwa hadis dhaif dapat digunakan sebagai dalil hukum atau sumber dengan beberapa syarat. Jadi ada syaratnya, bisa kita jadikan sebagai sumber ya atau hukum. Asal 3 syarat ini terpenuhi. Yang pertama, tingkatan kedhaifannya itu tidak parah. Artinya tidak statusnya maudhu. Aduh, itu sudah parah sekali itu teman-teman. Nggak boleh ya dijadikan sebagai hujjah. Kemudian yang kedua adalah berada di bawah nas lain yang sahih. Jadi harus berada di bawah naungan nas-nas sahih yang mendukung terhadap hadis yang dhaif itu. Selanjutnya adalah ketika mengamalkan tidak boleh kita meyakini kesabitannya, tidak boleh meyakini bahwa ini adalah benar-benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu syaratnya menurut ulama ahli hadis, diantaranya Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Selanjutnya teman-teman, menurut ulama ahli fikih itu bermacam-macam ya. Yang pertama, kalangan ulama ahli fikih itu mereka bermufakat hadis dhaif juga bisa dianggap sebagai rujukan berdalil selama tidak bersinggung dengan halal dan haram. Nah, di kalangan mazhab Hanafi misalnya, itu beliau menegaskan ya, menurut ulama dari kalangan Imam Abu Hanifah, yaitu Al-Kamal bil Al-Hammam dalam Fathul Qadir, itu beliau menyebutkan hadis dhaif dan bukan yang palsu ya, bukan maudhu, itu berlaku untuk keutamaan fadhail amal ya, untuk keutamaan beramal boleh. Kemudian dari kalangan mazhab Maliki itu soal keutamaan beramal dan adab itu beliau juga membolehkan ya untuk dijadikan sebagai landasannya. Hadis-hadis dhaif itu bisa dijadikan sebagai landasan dalam keutamaan amal dan juga adab. Kemudian selanjutnya ada menurut mazhab Syafi'i. Nah, ini hadis dhaif itu tidak boleh dipakai dalam persoalan hukum dan akidah. Nah, ini garis pentingnya, hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam persoalan hukum dan akidah. Tetapi boleh dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i, itu boleh dalam hal keutamaan beramal ataupun kisah. Nah, itu selanjutnya lagi teman-teman dari mazhab Hambali. Itu menoleransi hadis-hadis lemah selama berkaitan dengan keutamaan amal, namun bukan dalam persoalan halal dan haram atau akidah. Ini hampir sama ya seperti pandangan daripada mazhab Syafi'i. Nah, namun riwayat lain dari Ahmad bin Hambal menyatakan dari hadis lemah itu tidak boleh digunakan baik terkait keutamaan amal ataupun amalan sunnah atau mustahabat ya teman-teman. Itu sekilas terkait kehujaan hadis dhaif menurut pandangan ulama ahli hadis dan ulama ahli fikih. Jadi secara gambaran umumnya bisa kita jadikan hujah ya untuk persoalan keutamaan dalam beramal, kemudian dalam persoalan adab ataupun kisah gitu teman-teman. Selanjutnya adalah hukum meriwayatkan hadis dhaif. Nah, ini ada 3 pandangan. Yang pertama, hadis dhaif
tidak boleh diamalkan secara mutlak. Di antaranya ulama ahli hadis yang melarang ada Imam Yahya bin Ma'in, Abu Bakar Ibnul Arabi, ada Bukhari, ada Muslim, ada Syihab Al-Khafaji, dan Al-Jalal Ad-Diwani. Kemudian yang kedua, hadis dhaif diamalkan dengan syarat tertentu. Jadi boleh diamalkan, namun syaratnya ada ditentukan ya. Di antaranya yang membolehkan pengamalan hadis dhaif dengan syarat tertentu itu adalah Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, karena kedua imam tersebut dengan landasan bahwa beliau mengatakan hadis dhaif itu lebih baik daripada pendapat ulama. Yang ketiga, hadis dhaif hanya diamalkan dalam fadhail amal dengan syarat tertentu. Di antaranya ulama yang membolehkan hal tersebut adalah Imam Nawawi, Syekh Ali Al-Qari, dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytani, dan lain-lainnya, teman-teman. Jadi sebelum saya akhiri, saya ingin menekankan teman-teman, dari segi perbedaan tentang meriwayatkan dan jadikan hujjah terhadap hadis-hadis dhaif ini, ternyata ini adalah masalah khilafiyah, perbedaan pendapat di antara ulama terkait bagaimana mengamalkan dan menjadikan hadis dhaif itu sebagai hujjah ya, sebagai landasan kita dalam persoalan-persoalan apapun. Nah, sehingga jangan sampai kita jadi orang yang ekstrim ya ketika berada pada salah satu pendapat. Misalnya kita menjadikan pendapat hadis dhaif itu tidak boleh diamalkan secara mutlak, lalu kita menyalahi orang-orang yang membolehkan dalam hal-hal fadhail a'mal misalnya, teman-teman. Nah, ini yang tidak boleh, tetapi kita saling memahami dari segi perbedaan, sebab perbedaan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan yang mendatangkan rahmat adalah mereka yang bisa menghargai antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain yang berlandas pada Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan teman-teman kita bisa lebih bijak lagi dalam memahami perbedaan ini, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya ya mohon dimaafkan. Kalau ada kekurangannya, ini dari Al-Fakir sendiri. Semoga bermanfaat. Mohon tambahan dari Romo Yai terkait apa yang sudah kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.